Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ardian dengan NPM 2020 4450056 dari kelas R7G, Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Yendra Prasta PGRI Jakarta. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas presentasi pengajuan latar belakang dari mata kuliah seminar. Langsung aja kita masuk ke pembahasan latar belakang. Sebelum kita masuk ke pembahasan latar belakang, video ini sebelumnya melanjutkan video dari video sebelumnya, yaitu pembahasan review. Nah, untuk video sekarang ini adalah next dari pembahasan video sebelumnya, yaitu membahas tentang latar belakang. Kita masuk ke topik pembahasan. Di zaman perkembangan dunia bisnis semakin berkembang pesat dan ketat, banyak perusahaan bersaing dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan serta memberikan kepuasan secara maksimal kepada pelanggan. Permintaan terhadap peningkatan kualitas jasa pelayanan yang ditawarkan semakin mendapatkan banyak perhatian. Hal ini disebabkan karena kualitas jasa pelayanan dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai keunggulan kompetitif. Peningkatan kualitas jasa pelayanan akan dapat menimbulkan kepuasan pelanggan dan membuka kemungkinan untuk menarik pelanggan baru. Oleh karena itu, banyak perusahaan dihadapkan pada tantangan yang cukup berat, yaitu pelanggan menginginkan kualitas yang lebih baik. Kecenderungan ini diperkuat oleh tekanan persaingan di masa mendatang. Menurut Supranto 2006, untuk memenangkan persaingan, perusahaan harus mampu memberikan kepuasan kepada para pelanggannya dan lebih baik daripada pesaingnya. Jasa pelayanan yang sering diterapkan pada zaman modern ini yaitu penggunaan layanan pembelian lewat internet atau online shopping yang saat ini sedang meningkat drastis. Salah satu franchise di Indonesia yang memberikan pelayanan online shopping adalah franchise Nikanyuk. Nikanyuk merupakan produk makanan siap saji dalam bentuk olahan ikan yang cukup digemari oleh masyarakat. Nikanyuk ini juga tersedia di beberapa outlet di Jakarta, salah satunya di Rawamangun, Jakarta Timur. Selain pembelian langsung ke outlet, ternyata Nikanyuk ini dapat dibeli juga melalui aplikasi online seperti ShopeeFood, GrabFood, dan juga GoFood, yang kemudian dikemas sedemikian rupa dan diantarkan ke rumah masing-masing. Apabila konsumen merasa puas dengan suatu produk atau jasa, mereka cenderung akan terus membeli dan menggunakannya serta memberitahu orang lain tentang pengalaman mereka yang menyenangkan dengan produk atau jasa tersebut. Sunyoto 2015. Kualitas pelayanan tersebut bisa dihitung dalam perhitungan statistika, namun tingkat kepuasan pelanggan tidak bisa diukur secara langsung atau disebut sebagai variabel laten. Maka banyak pelaku ekonomi melakukan survei untuk mengukur seberapa tingkat kepuasan pelanggan di dalamnya. Terdapat beberapa teori yang mendukung hipotesis mengenai hubungan timbal balik antara kualitas pelayanan dengan loyalitas pelanggan. Salah satunya diungkap oleh Griffin 2015 dalam bukunya di halaman 13, bahwa terdapat suatu hubungan yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme antara perusahaan dan pelanggan yang loyal. Pemodelan tersebut akan dibuktikan menggunakan analisis Covariance Based Structural Equation Modeling atau bisa disebut dengan CBSEM dengan jenis pemodelan non-recursive. Model persamaan struktural atau Structural Equation Modeling ditemukan oleh Carl George Cook pada tahun 1970 dengan menggunakan metode Maximum Likelihood yang berusaha meminimumkan perbedaan antara sampel covariance dan prediksi dari model teoritis yang dibangun. SEM merupakan perkembangan dari analisis faktor menurut Sperman 1904 dan analisis jalur Wright pada tahun 1921. Teknik SEM kemudian disebut oleh Fornell pada tahun 1982 sebagai generasi kedua dari analisis multivariate atau yang disebut dengan Second Generation Multivariate Technique. SEM merupakan kombinasi metodologi dua disiplin ilmu, yaitu model analisis faktor confirmatory atau bisa disebut dengan confirmation factor analysis model yang diambil dari
psikometrik, dan model persamaan struktural atau structural equation model yang diambil dari Econometrics Latam 2013. Pada umumnya terdapat dua jenis tipe SEM yang sudah dikenal secara luas, yaitu Covariant Based Structural Equation Modeling atau bisa disebut dengan CBSEM. Yang pertama kali oleh George Cork pada tahun 1969 dan Partial Least Square Head Modeling atau bisa disebut dengan PLSM, sering disebut dengan Variance atau Component Based Structural Equation Modeling yang dikembangkan oleh Wald pada tahun 1974. CBSEM sendiri diwakili oleh software LISREL, AMOS, EQS, M+, dan sebagainya. Sedangkan PLSEM sendiri diwakili oleh software PLS Graph, Smart PLS, Visual PLS, dan sebagainya. Secara umum, CBSEM bertujuan untuk mengestimasi model struktural berdasarkan telaah teoritis yang kuat untuk menguji hubungan kausalitas antara konstruk serta mengukur kelayakan model dan mengkonfirmasinya sesuai dengan data empirisnya. CBSEM juga dapat digunakan untuk melihat pengaruh total dari suatu variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen dengan menggunakan ukuran sampel yang besar. Kita masuk ke dalam identifikasi masalah. Berdasarkan uraian dan permasalahan yang ada, maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana langkah-langkah melakukan analisis structural equation modeling covariance based dengan indikator reflektif. Kedua, bagaimana model struktural kepuasan pelanggan di outlet Ngikan-Yuk, Rawamangun, Jakarta Timur. Ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dan dipengaruhi kepuasan pelanggan di outlet Ngikan-Yuk, Rawamangun, Jakarta Timur. Kita masuk ke dalam pembahasan batasan masalah. Agar penelitian ini tidak melenceng, perlunya penelitian ini ada beberapa batasan masalah, yaitu pertama, peneliti hanya dapat mengambil data pada saat customer berkunjung ke gerai makanan saja. Kedua, data yang digunakan merupakan data hasil wawancara secara langsung maupun via GForm. Ketiga, penelitian ini hanya menggunakan software LISREL. Kita masuk ke dalam rumusan masalah. Dari batasan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi kepuasan pelanggan Ngikan-Yuk, Rawamangun di kota Jakarta Timur. Kedua, bagaimana perhitungan efisiensi pada setiap faktor-faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi terhadap kepuasan pelanggan menggunakan software LISREL. Kita masuk ke dalam tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui 1. Langkah-langkah melakukan analisis struktural equation modeling covariance based dengan indikator reflektif. Kedua, model struktural kepuasan pelanggan di outlet Ngikan-Yuk, Rawamangun, Jakarta Timur. Manfaat dari penelitian ini ialah peneliti ini diharapkan dapat bermanfaat untuk seluruh pihak, antara lain 1. Manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang teknik dan ilmu komputer mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi kepuasan pelanggan. Kedua, manfaat praktis. Bagi pembaca, gagasan ini dapat menambah pengetahuan mengenai analisis faktor kepuasan pelanggan melalui penerapan model CBSEM dalam mengolah data Ngikan-Yuk, Rawamangun melalui software LISREL. Sekian dari presentasi saya hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.